Isabella Siaroho. Nama saya Desalat Margaret Burmalau. Nama saya Karolina Murian Semaka. Nama saya Laura Rupana Hasibuan. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai penarikan susu tenggelam atau menggelap dan juga posisi ibu menyusui yang benar. Saksikan terus ya. Ini yang pertama kami akan mempraktekkan bagaimana menarik puting susu yang tenggelam. Nah, untuk bahan-bahannya itu sangat ekonomis. Yang pertama kita cuma membutuhkan pisau yang tajam atau cutter. Yang kedua itu spuit yang 5 cc, tergantung ukuran dari puting susu si ibu. Nah, yang ketiga itu gelas kecil. Apabila nanti untuk waktu penarikan puting susu ada air susu atau ASI ibu yang terikut, boleh kita masukkan ke dalam gelas tersebut. Nah, untuk alat-alatnya tadi kan kita sudah menyediakan spuit yang 5 cc nih kan. Terus kita potong di bagian sininya. Di sini saya sudah memotong kayak tadi. Kita kan ini tadi kan bentuk spuitnya kan seperti ini kan. Jadi dipotongnya itu bagian yang di bawah nut tersebut. Kita potong, sambil sedikit aja dipotong untuk garis diameternya. Setelah itu ini yang tajamnya ini di situ kita letakkan ini. Nah, itu untuk alat-alatnya. Setelah kita sudah selesai mempersiapkan alat, kita memberitahukan kepada pasien apa yang akan kita lakukan, terus kita dekatkan semua alat-alat ke dekat pasien, kita mencuci tangan secara 6 langkah. Nah, setelah itu kita melakukan pemeriksaan kepada si ibu. Kita lihat, inspeksi dulu bagian puting susu yang tadi bermasalah atau menggelap. Nah, kita memposisikan pasien, ibu boleh posisinya yang nyaman. Ibu boleh bersandar, kayak gini udah nyaman seperti ini. Nah, setelah sudah kita posisikan pasien kita dengan nyaman, kita menginstruksikan kepada pasien supaya membuka bajunya bagian atasnya. Nah, ibu boleh dibuka bajunya, Bu. Selanjutnya, setelah tadi pasien sudah membuka bajunya bagian atasnya, kita meletakkan handuk di bagian pasien. Dan juga di bagian bawah payudara pasien. Ini bertujuan supaya apabila nanti air ASI-nya keluar tidak mengotori bagian bawah pasien dengan bagian bawah pasien. Setelah itu kita bersihkan bagian payudara pasien dan sampai ke putingnya menggunakan air hangat atau boleh kita kompres terlebih dahulu. Setelah itu kita melakukan penarikan puting susu. Untuk penarikan puting susu, saya mengumpamakannya itu dengan dengan tangan pasien, karena di sini kita tidak memiliki kami tidak memakai pantol, jadi saya umpamakan itu sebagai inilah bagian puting susu pasien. Nah, sebelum kita melakukan penarikan puting susu, ini bagian puting pasien atau areolanya, sekitar areolanya ini kita olesi menggunakan baby oil agar nanti apabila penarikan puting susunya tidak terjadi iritasi dan juga si ibu tidak terlalu merasa kesakitan. Nah, untuk spuit yang sudah kita potong tadi, kita letakkan di bagian puting pasien yang mendalam tersebut. Kita seperti ini. Setelah sudah kita letakkan di bagian puting susu yang tenggelam, kita melakukan penarikan. Dan pelan-pelan sambil kita tanyakan kepada pasien apakah si pasien tersebut merasakan sakit atau tidak. Sakit, Ibu? Sakit. Nah, setelah sudah pasien merasakan tekanan atau tarikan, kita diamkan dulu selama 30 detik sampai 1 menit. Nah, setelah selesai, kita dorong pelan-pelan supaya si ibu tidak terlalu merasakan sakit. Kita dorong untuk setelah sudah 1 menit tadi kan, kita dorong lagi. Kita buat ke semula sambil kita tarik. Nah, setelah tadi kita sudah melakukan penarikan puting susu di dalam spuit dan spuit ini atau breast pump ini kan ada nih kan, pasti ada keluar ASI. Jadi kita dorong ke dalam cangkir supaya tidak menghindari
menghindari kotornya lingkungan sekitar. Nah, setelah itu kita sudah selesai melakukan tindakannya, kita bereskan alat-alat, kita bersihkan pasien, kita instruksikan kepada pasien supaya memakai bajunya kembali. Seperti itu. Atau boleh juga kita instruksikan kepada pasien melanjutkan memompa ASI-nya atau menyusui. Nah, tadi kan kita sudah membereskan alat, kita bereskan pasien kita. Selanjutnya kita mencuci tangan kembali. Setelah itu sudah kita mencuci tangan, kita boleh melakukan penkes lagi kepada si ibu atau si pasien. Baiklah, sekian dari praktek kami lanjutkan kepada posisi. Yaitu cara menyusui dengan menggendong bayi. Yang pertama, kita mengatur posisi ibu. Posisi ibu apakah sudah nyaman seperti ini? Baik, ibu posisi bayinya bisa seperti ini, tangannya seperti di sini, kemudian bayinya di sini. Sebentar ya ibu, kita ambil bantalnya dulu. Fungsi bantal di sini untuk menyangga sebagai tempat tangan ibu supaya tidak kewalahan atau kelelahan pada tangannya. Kemudian bayinya didekatkan dengan payudara dan perut bayi sejajar dengan perut ibu. Maka ibu bisa dapat menyusui dengan cara menggendong. Baik, yang kedua di sini bagaimana kita menyusui dengan cara posisi menyilang. Kita tanyakan kepada ibu, baik ibu apakah posisi sudah nyaman seperti ini? Untuk posisi ini kita letakkan bantal di bagian sebelah kanan atau sebelah kiri ibu. Kemudian ibu bisakah bayinya sebentar saya pegang. Kemudian instruksikan ibu untuk mendekatkan bantal, lalu tangannya sebelah untuk menyangga di dekat bantal. Kemudian kita kasih bayinya. Baik ibu, saya akan mengasihnya dengan cara menyilangnya ibu. Oke, kita kasih. Kemudian bayi yang tangannya yang sebelah kiri menyanggah bagian badan bayi sampai ke kepala. Kemudian tangan sebelah kanannya membentuk huruf C. Baik, seperti inilah posisi menyilang untuk menyusui pada bayi yang nyaman. Ini adalah posisi menyusui dengan cara posisi menyusui memegang bola. Baiklah Bu, saya akan melakukan tindakan selanjutnya. Permisi ya Ibu, di mana kita meletakkan kedua bantal di atas ibu, kemudian baiklah, di mana posisi ini tangan sebelah kanan ibu memegang bayi yang berada di sebelah kanan dan posisi tangan sebelah kiri ibu memegang bayi di sebelah kiri, di mana teknik menyusui seperti ini dilakukan pada bayi kembar. Baiklah, ini adalah posisi menyusui yang terakhir, di mana posisi ini adalah posisi menyusui berbaring. Yang pertama itu kita menginstruksikan kepada pasien untuk berbaring, di mana di kepala itu terletak 1-2 bantal, kemudian di belakang si ibu itu kita meletakkan bantal. Baiklah Bu, saya persilakan untuk berbaring. Untuk posisi menyusui berbaring, kita meletakkan bantal 1 atau 2 di kepala si ibu dan juga di belakang punggung ibu. Kemudian kita memberikan bayi kepada si ibu. Ini si ibu. Dan menghadap ke arah puting si ibu. Nah, ini adalah posisi menyusui berbaring ya. Dari video kami dari Prodi D3 dan Mustika Santa Elizabeth mengenai praktik menarikan puting susu pada ibu dan posisi menyusui pada bayi. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky.
listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky.